Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Rifali Prasetyo dari kelas 12 TKJ 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembagian hak waris dan cara perhitungannya. Hak waris yaitu hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seorang yang meninggal, dan juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik. Hak milik yang dimaksud adalah berupa harta seorang yang meninggal dunia kepada ahli waris. Adapun beberapa istilah tentang ahli waris, yaitu 1. Waris, yaitu orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Hak-hak waris bisa ditimbulkan karena hubungan darah dan karena hubungan perkawinan. 2. Mawartis, yaitu orang yang diwarisi harta benda peninggalan, yaitu orang yang meninggal, baik itu meninggal secara hakiki, secara perkiraan, atau melalui keputusan hakim. 3. Al-irs, yaitu harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan memelihara jenazah, pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat. 4. Warat sah, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Di sini ada 5 aset hukum warisan Islam. Asas-asas tersebut yaitu: yang pertama, asas ijbari, ialah pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah. Ada 4 asas yang dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu dari segi pewaris, mengundang arti bahwa sebelum meninggal ia tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. Dari segi peralihan harta, mengandung arti bahwa harta orang yang meninggal itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan oleh siapa-siapa kecuali oleh Allah. Dari segi jumlah harta yang beralih, sesuatu yang telah diwajibkan Allah kepadanya, yaitu bagian waris yang sudah ditentukan. Dari segi penerimaan, peralihan harta itu yaitu bahwa penerimaan harta dan mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti. Yang kedua, asas bilateral. Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Dalam surat An-Nisa ayat 7 dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya maupun ibundanya. Begitu dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya. Yang ketiga, asas individual. Asas individual ini adalah setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Dengan demikian, bagian yang diperoleh oleh ahli waris secara individual
berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagiannya. Yang keempat, asas keadilan berimbang. Asas keadilan berimbang adalah keseimbangan antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak warisan. Yang kelima, kewarisan akibat kematian. Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya pemilihan harta semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain, harta seorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila pewaris masih hidup, maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewarisan. Sumber-sumber hukum kewarisan Islam ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma. Sebab-sebab hak kewarisan dalam Islam ada 3 diantaranya, yaitu 1. Hubungan kerabatan. Hubungan kerabatan atau biasa disebut dengan nasab ditentukan oleh adanya hubungan darah, dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran. Seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkannya, dan si anak mempunyai hubungan kerabatan dengan kedua orang tuanya. 2. Perkawinan. Kiatan hubungan perkawinan dengan hukum warisan Islam berarti hubungan perkawinan yang sah menurut Islam. Apabila seorang suami meninggalkan harta warisan dan janda masih istri yang ditinggalkan itu termasuk ahli waris, demikian pula sebaliknya. 3. Al-wala atau memerdekakan hamba, sahaya, dan budak. Al-wala adalah hubungan kewarisan akibat seorang memerdekakan hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong-menolong. Untuk yang terakhir ini agak jarang dilakukan, malah tidak ada sama sekali. Di sini ada sebab hilangnya hak kewarisan dalam Islam. 1. Perbudakan. Seorang yang berstatus sebagai budak tidaklah mempunyai harta untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya, sebab segala sesuatu yang dimiliki menjadi milik tuannya juga. 2. Perbedaan agama. Adapun yang dimaksud perbedaan agama ialah keyakinan yang dianut antara ahli waris untuk mewarisi ini menjadi penyebab hilangnya hak kewarisan. 3. Pembunuhan. Pembunuhan menghalangi seorang untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Berdasarkan hadis Rasulullah, dalam seorang yang membunuh pewarisnya tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. Dari hadis tersebut menegaskan bahwa pembunuhan menggugurkan hak kewarisan. 4. Berlain negara. Yang dimaksud dengan negara dalam ini ialah ibarat suatu daerah yang ditempatkan tinggali oleh muwaris dan ahli waris, baik daerah itu berbentuk kesultanan, kerajaan, maupun republik. 5. Murtad. Adapun yang dimaksud murtad
ialah orang yang keluar dari agama Islam atau tidak dapat menerima harta pusaka dari keluarganya yang muslim. Begitu pula sebaliknya. Ada 3 rukun warisan yang telah disepakati oleh para ulama. 3 syarat tersebut adalah: 1. Pewaris baik secara hakiki, misalnya dianggap telah meninggal secara takdiri. 2. Ada ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai dan menerima harta penggalang warisan dikarenakan adanya ikatan kerabat atau ikatan pernikahan atau lainnya. 3. Warisan yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggal. Di sini saya akan memberikan arah cara memperhitung bagian warisan. Di sini saya akan bacakan satu kasus, yakni di mana seorang istri meninggal dan dia meninggalkan ahli waris yang meliputi ayah, ibu, suami, 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan, serta harta yang ditinggalkan istri sebanyak 48 juta rupiah. Di sini harta yang ditinggalkan oleh istri adalah 48 juta. Kemudian sang istri meninggalkan ahli waris. Yang pertama yaitu suami. Kemudian dia juga meninggalkan ibu. Kemudian meninggalkan seorang ayah dan 3 anak laki-laki serta 4 anak perempuan. Setelah kita mengetahui semua ini, kita harus tahu dulu berapa bagian suami, berapa bagian ibu, berapa bagian ayah, berapa bagian 3 anak laki-laki, dan berapa bagian 4 anak perempuan. Dan di sini setelah dilihat berapa bagiannya, sang suami memperoleh bagian 1/4. Kemudian sang ibu memperoleh bagian 1/6. Ayah juga mendapatkan 1/6. Sedangkan anak laki-laki dan anak perempuan di sini mereka mendapatkan golongan asobah atau yang nantinya dia akan menerima harta warisan sisa dari perhitungan jatah untuk suami, ibu, dan ayah. Bagian sang suami bisa mendapatkan 1/4, padahal jatah sang suami harusnya 1/2. Kenapa? Karena istrinya itu memiliki keturunan. Ibu dan ayahnya juga akan mendapatkan yang karena adanya keturunan dari sang istri. Lalu membuat tabel seperti ini, lalu ditulis nama ahli warisnya dan tulis berapa bagiannya. 1. Suami. 2. Ibu. 3. Ayah. 4. 3 anak laki-laki. Dan yang terakhir 4 anak perempuan. Lalu habis itu kita hitung bagiannya. 1. Suami 1/4. 2. Ibu 1/6.
3 ayah 1/6, dan bagian anak laki-laki dan perempuan. Di sini langkah pertama yaitu kita harus mencari KPK dari penyebut yang pecahan, yaitu ada 3. Yang pertama 1/4, 1/6, dan ketiga 1/6. Untuk mencari pecahan yaitu yang 4, 6, dan 6. Ini nanti disamakan penyebutnya. Mari kita cari KPK 1/4. Yang kedua 1/6. Nah, di sini kita sudah ketemu ya antara yang atas dan juga yang di bawah. Karena yang di bawah sendiri sama anaknya yang di atas, maka tidak perlu dihitung lagi. Diketahui bahwa KPK 1 dan 6 adalah 12. Saya katakan di sini nilai bulat ini dikalikan pada nilai persatuan. Di sini nilai bulatnya dari 1/4 yaitu 3. Bisa dihitung 1, 2, 3. Kemudian 1/6, 1, 2. Ayah juga 2. Kemudian di bawah telah diketahui KPK-nya 12. Nah, 12 ini posisinya nanti nama itu adalah asal masalah. Setelah mengetahui 12, silakan tambah angka yang sudah ditentukan. Untuk mengetahui berapa angka nilai bulat dari asoba ini, mari ditambahkan. 3 tambah 2 tambah 2 sama dengan 7. Setelah itu 12 dikurang 7 hasilnya 5. Jadi ketika ditotal antara 3 tambah 2 tambah 2 tambah 5 adalah hasil akhirnya 12. Kemudian setelah diketahui seperti ini, kita akan mencari hasil yang asoba. Caranya dan menggunakan rumus. Sebelum itu, jatah anak laki-laki dianggap jatah 2 orang, sedangkan anak perempuan dianggap jatah 1 orang. Setelah ini mari kita tambahkan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 10. Kemudian setelah diketahui seperti ini, jatah asoba untuk 10 orang. Dan rumusnya seperti ini. Silakan dimasukkan nilai bulatnya, yaitu 5. Kemudian dikali total jatah dari asoba, lalu dibagi 10. 5 dikali 10 sama dengan 50. Dibagi 10 sama dengan 5. Karena anak perempuan jatahnya 1, lalu dikali 5 kali 1 sama dengan 5, dan kita tulis. Kemudian yang laki-laki karena jatahnya 2, silakan dikali 5 kali 2 sama dengan 10. Lalu yang di atas 2 kali 10 sama dengan 20, dan 3 kali 10 sama dengan 30, dan di total hasilnya sama dengan 120. Hasilnya harus sama dari 12 kali 10 sama dengan 120. Kalau sama itu benar. Hartanya silakan dibagi sama asal masalah yang kedua, yaitu 48 juta
dibagi 120 sama dengan 400.000. Jatahnya yaitu semuanya dikali 400 juta. Bisa tahu benar atau tidak yaitu dari kita tambah ini, dan hasilnya harus 48 juta. Dan itu video saya. Terima kasih.